Hari ini, mereka pergi makan malam bersama. Adik ipar itu kembali memohon kepada ibu mertuanya. Semoga dia bisa membantu perusahaan ayahnya. Tetapi, ibu mertua tidak ingin membuang-buang uang di rumahnya. Bersiap untuk mengakhiri pertemuan ini. Kakak ipar tiba-tiba merasa tidak enak badan. Jadi dia bangkit dan pergi. Ketika ibu mertuanya melihat itu, dia ingin pergi bersamanya. Adik ipar bilang, dia tidak bisa menghindarinya. Kakak iparnya tetap tidak bisa hamil. Ibu mertua langsung panik. Jenny tidak peduli, dan menyuruhnya pulang. Kakak ipar yang sakit itu harus pergi ke apotek. Dia tidak sengaja melihat pil kontrasepsi tergantung di dinding. Dia merasa sangat akrab, tetapi kemudian dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Begitu sampai di rumah, Jenny langsung menunjukkan barang bukti itu kepada ibu mertuanya. Ketika ibu mertuanya melihat bukti, dia panik. Tapi setelah melihat lagi, ibu mertuanya tertawa lagi. Tanyakan padanya, apakah dia melihat dirinya membeli pil obat. Dia mengatakan bahwa obat itu dibeli oleh ibu sendiri. Ibu mertua segera mengeluarkan tagihan untuk membeli obat. Di atas tertulis semua bahan obat yang efektif untuk kehamilan. Kemudian mengutuknya karena mengatakan itu. Dan kemudian langsung mengusirnya dari rumah. Takut ibu mertuanya akan marah, dia hanya perlu meminta maaf padanya. Adapun Winsol, ketika dia sampai di rumah, dia mengeluarkan tonik. Dia meneliti setiap detail. Dia menemukan pil hijau ini mirip dengan pil obat yang dia lihat di apotek. Lalu, ada keraguan di hatinya. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk membandingkan. Dia menemukan bahwa kedua pil itu memang sangat mirip. Tapi dia buru-buru menyangkal ini. Tonik itu dibelikan untuknya oleh ibu mertuanya. Bagaimana dia bisa berbohong padaku? Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meminum obat itu. Jenny tidak menyerah, dan memanggil seseorang untuk membawa bukti lain. Bukti nyatanya membuat ibu mertua langsung mengaku bahwa dia sendiri yang membeli pil obat itu. Tapi, apa yang Anda pikirkan untuk mengancam Taipan? Ingin menenggelamkan rumah suami Anda dan kemudian merampok properti? Tentu saja Anda tidak bisa melakukan itu. Dia hanya perlu melahirkan seorang anak untuk mendapatkan properti ini. Jadi, dia memberitahu ibu mertuanya, mulai sekarang, dia akan selalu mendukungnya. Keesokan harinya, ibu mertua menuliskan kontrak, dijanjikan akan memberikan 60% sahamnya kepada anak-anaknya. Tapi bagaimana jika dia tahu semua ini? Konsekuensinya akan diusir dari rumah. Winsol pergi melalui apotek lagi. Melihat gambar pil obat, dia masih tidak bisa menahan dirinya. Jadi, dia membeli sebuah kotak untuk dibawa pulang. Setelah membandingkan, dia melihat dua pil yang sangat identik. Mulutnya menganga ngeri. Ibu mertua tiba-tiba kembali ke rumah, melihat kotak pil obat di atas meja. Dia langsung panik, tapi dia dengan cepat bertanya, mengapa dia diam-diam meminum pil kontrasepsi. Dia menjelaskan, jika dia melihat obat ini di apotek, dan dia menemukan obatnya identik dengan tonik. Ibu mertua mendongak dengan heran. Penemuan sejati adalah nyata. Jadi dia bertanya, apakah dia meragukan ibu mertuanya? Terpaksa pura-pura bodoh. Ibu mertua mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia telah memperlakukan anak-anaknya dengan sangat baik. Apakah Anda curiga bahwa saya menyakiti Anda? Apa salahku padamu? Ibu menangis dan Winsol meminta maaf. Tingkat akting ibu mertua benar-benar terlalu bagus. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Takut dengan adegan yang satu ini. Jika dia bisa menjadi sedikit lebih kuat, dia mungkin telah menemukan kebenaran. Tapi dia lemah, hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada ibu mertuanya. Ibu mertuanya menyuruhnya keluar dengan cepat. Memikirkan ibu mertuanya yang memperlakukannya dengan sangat baik. Tidak meremehkan latar belakang saya. Dan juga membuang-buang energi untuk membeli tonik untuk saya. Namun Winsol masih meragukannya. Dia merasa sangat kasihan pada ibu mertuanya. Sedikit yang dia tahu, bahwa ini membuat ibu mertuanya semakin bertekad. Segera minta sekretaris untuk menambah dosis obat yang lebih kuat. Dan suatu hari, Winsol berlari ke kamar ibu mertuanya. Berlututlah dan mohon padanya untuk memaafkannya. Ibu mertuanya berpura-pura menjadi bangsawan dan memaafkannya meskipun dia sangat membencinya. Plotnya belum selesai. Jadi, dia tetap harus berpura-pura menjadi ibu mertua yang baik. Dia bahkan menelepon dan membawakan tonik untuknya. Sengaja memberikan obat untuk ditunjukkan. Obat yang dia berikan kepada mereka persis sama. Sama seperti itu, mereka berdua bermain-main dan mengeluarkan tonik tanpa mengetahui apa-apa. Tanpa ragu, dia meminum semuanya. Dia menemukan bahwa dia lupa teleponnya. Jadi dia pergi ke kamar ibu mertua untuk mengambil ponselnya.
Setelah secara tidak sengaja menjatuhkan tas ibu mertuanya, kertas di lantai menarik perhatiannya lagi. Dia harus menipunya. Ibu mertuanya menyuruhnya pergi keluar, kemudian segera mengambil kontrak itu dan menyembunyikannya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Winslow mengetahuinya. Setelah kembali ke kamar, dia bertanya pada suaminya, apakah perusahaan memiliki kontrak baru hari ini. Setelah tahu tidak ada, kecurigaannya semakin bertambah. Dia langsung keluar, bandingkan dengan kontrasepsi oral lagi. Ini sebenarnya persis sama. Adik ipar juga masuk lentik. Dia masih tidak percaya ibu mertuanya akan melakukan ini. Tiba-tiba, ibu mertua dan ipar perempuan keluar bersama. Dia menyiapkan air untuk dibawa ke kamar untuk membantunya. Tapi mereka tidak tahu, dia tidak pernah menggunakan kontrasepsi. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan semua pil hijau. Sebagai perbandingan, deteksi obat minggu lalu kurang dari minggu-minggu yang tersisa. Dia mengingat tes sebelumnya. Ibu mertua bertanya, apakah itu obat 5 hari terakhir? Tapi dia masih belum tahu apa-apa. Sekarang, penemuan obat mengembalikan lebih sedikit pengujian. Memikirkan kembali fakta ini, saudara iparnya bertanya, apakah dia minum obat lagi? Setelah saya bilang tidak, dia bertanya lagi, ada juga waktu untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Dokter menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Baru akhirnya bisa brainstorming. Dia menemukan bahwa ada banyak kejanggalan. Keesokan harinya, ketika tidak ada seorang pun di rumah, dia segera menelepon ruang pemeriksaan rumah sakit. Setelah pergi ke rumah sakit, dia bertanya kepada dokter, obat apa ini? Dokter mengambil obat dan membawanya untuk diperiksa. Tidak butuh waktu lama bagi dokter untuk memberikan hasil tesnya. Setelah melihat bahwa itu benar-benar pil obat, dia memohon kepada dokter untuk memeriksanya kembali. Tapi tidak peduli bagaimana Anda memeriksanya, itu semua pil obat. Tetapi ketika saya memikirkannya, itu adalah hari yang tepat. Ini tidak seperti minum pil obat. Dokter dengan curiga bertanya, apakah dia hanya meminumnya selama 3 minggu pertama? Rata-rata orang akan berhenti minum pada minggu keempat, atau ganti obat lain. Seperti itu. Ini masih hari biasa. Pikirkan kembali minggu terakhir pengobatan kurang dari sisa minggu ini. Dia shock saat ini. Dia benar-benar tidak percaya. Ibu mertuanya sangat mencintainya. Sekali lagi, dia bisa menipunya untuk minum pil obat selama 3 tahun. Dia lari ke pantai sambil menangis. Saya ingat, selama bertahun-tahun ibu mertua saya memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Apapun yang terbaik akan diberikan kepadanya terlebih dahulu. Dia tidak percaya semua ini palsu. Di depan, ibu mertuanya adalah orang yang paling berharap dia hamil. Tapi mengapa berbohong padanya di belakang? Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia selalu diejek oleh masyarakat. Setelah memikirkannya, dia memutuskan dia tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dia bersumpah untuk membuatnya membayar. Semua orang di rumah menunggunya sepanjang malam, tetapi masih tidak melihatnya kembali. Ibu mertuanya mengutuknya di dalam hatinya. Tapi setelah dia melihatnya, dia berpura-pura lembut dan memeluknya. Orang yang tidak tahu pasti menganggap keduanya memiliki hubungan yang baik. Namun, setelah mengetahui wajah asli ibu mertuanya, dia merasa mengerikan. Gunakan alasan lelah untuk bersembunyi di kamar. Tapi dalam mimpinya, dia mengalami mimpi buruk. Dia memikirkan 3 tahun minum pil obat. Setiap kali sebelum minum obat, dia mengucapkan terima kasih kepada ibu mertuanya. Dia langsung melompat ketakutan. Pada saat ini, pelayan membawakan makan siangnya. Dia juga dapat melihat pil obat di dalamnya. Pelayan mengatakan ini secara khusus disarankan oleh ibu mertuanya. Dia marah dan mengambil obat dan membuangnya. Foto bayi di dinding membuatnya semakin bertekad untuk membalaskan dendam ibu mertuanya. Di malam hari, dia memberitahu semua orang bahwa dia menginginkan inseminasi buatan. Orang-orang di rumah terkejut dengan kata-katanya. Ibu mertuanya buru-buru menghentikannya. Adik iparnya di sisi yang sama juga menasihatinya untuk tidak melakukannya. Tapi dia sudah memutuskan untuk hamil. Bahkan jika itu adalah bayi yang harus berada dalam tabung reaksi, itu harus dilahirkan. Tapi suaminya tegas tidak setuju. Dia takut jika dia tidak berhasil. Saat itu, Winslow akan lebih patah hati. Tapi setelah Winslow tahu wajah asli ibu mertuanya, di rumah ini, ibu mertuanya selalu memberinya tonik. Jika ibu mertuanya ingin dia hamil seperti itu, dia juga tidak bisa mengecewakannya. Ibu mertua, di dalam hatinya, tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi ini hanya langkah pertama dalam rencana balas dendamnya. Ibu mertua yang kejam memaksanya meminum pil obat selama 3 tahun. Di permukaan, dia berpura-pura mencintai dirinya sepenuhnya.
dia pasti tidak akan memberinya kepuasan. Di sisi lain, ibu mertuanya memarahi Jenny karena berbicara tentang kehamilannya sepanjang waktu. Itu karena Anda telah membuatnya gelisah sepanjang hari. Untuk membuatnya tetap stabil, dengan kehamilan seperti itu, ibu mertuanya menyuruhnya pergi dan menasihati kakak iparnya. Saat itu, pihak keluarga tidak setuju. Pastikan untuk memberitahu dia untuk minum obatnya tepat waktu. Jika Anda ingin punya bayi, tapi lupa minum pil obat. Jika sesuatu yang besar terjadi, itu akan sangat merepotkan. Di malam hari, ibu mertuanya diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan seseorang. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan apapun yang akan merusak rencananya. Jenny melihat kakak iparnya ingin keluar, dan buru-buru bertanya, apa yang ingin dia lakukan. Mengetahui bahwa dia pergi ke rumah sakit untuk mempersiapkan inseminasi artifisial, dia segera mencegahnya pergi, bertanya, mengapa dia berada di sisi ibu mertua. Jenny segera panik, karena dia tahu, dia mungkin hanya melakukannya dengan sengaja. Kemudian bertanya, mengapa dia menentang inseminasi buatan. Melihat itu, Jenny tidak tahu harus berkata apa. Setelah dia pergi, Jenny segera menelepon ibu mertuanya. Beritahu ibu mertuanya, bahwa Winsol telah pergi ke rumah sakit untuk bersiap. Ibu mertua bergegas pulang, menganjurkannya ribuan kali untuk tidak melakukan inseminasi buatan. Keluarga tidak ingin Anda menderita. Tapi pada dasarnya, jangan dengarkan dia, langsung keluar kamar. Ibu mertuanya marah dan mengungkapkan wajah aslinya. Segera minta untuk minum pil obat untuk pemberian oral. Ketika saya membuka lemari, saya menemukan bahwa obat itu tidak ditemukan dimanapun. Ibu mertua bergegas ke kamarnya untuk mengatakan nanti harus minum obat yang diresepkan oleh rumah sakit. Jadi, obat ini tidak perlu diminum lagi. Ibu mertua yang marah tidak bisa menjaga kelembutannya lagi. Dia mulai memarahinya, tapi Winsol tetap tidak mendengarkannya. Tanyakan padanya, mengapa dia bersikeras harus meminumnya. Ibu mertua panik dan mengatakan bahwa ini hanya obat nutrisi. Lagi pula, mengapa dia begitu marah? Ibu mertua berkata lagi, karena dia tidak ingin menyia-nyiakan hal-hal baik. Ibuku memberiku obat selama 3 tahun. Itu sudah cukup. Sekarang saya harus minum obat yang diresepkan oleh dokter. Kemudian, dia mengambil semua tonik dan buang ke tempat sampah. Dan ibu mertuanya sangat marah, sehingga dia bergegas, pukul Winsol dengan sangat kuat.